ini adalah HP yang underrated tapi worth it banget. Yes, kenalin, di tangan gue sekarang ini ada Oppo Reno 11 Pro 5G nih, sebuah smartphone mid-range premium dari Oppo Indonesia, yang dimana gue yakin ini adalah smartphone yang underrated nih. Karena mungkin teman-teman kalau seandainya tahu Poco X6 Pro yang dijual dengan harga 4,7 jutaan, mungkin orang-orang bakal lebih milih Poco X6 Pro guys, dibandingkan buat beli Oppo Reno 11 Pro 5G. Nah, jadi kebetulan di video kali ini gue pengen sharing experience gue selama pakai si Oppo Reno 11 Pro 5G ini. Dan gue cukup yakin guys, kalau seandainya orang-orang itu punya duitnya dan lebih memilih Poco X6 Pro, pasti orang-orang tersebut itu nggak pernah ngerasain pakai mid-range premium dari smartphone-nya Oppo. Jadinya di video kali ini gue saranin temen-temen buat nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, buat teman-teman yang penasaran sama HP ini, yuk langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama gue pengen ceritain sedikit ya guys. Sebenarnya pada awalnya gue nggak gitu tertarik buat ngebahas si Oppo Reno 11 Pro 5G ini. Tapi akhir-akhir ini gue baru tahu guys, ada fitur flagship dari Oppo Find X7 series yang diturunin di Reno 11 Pro 5G ini nih, yaitu Hypertone Image Engine di sektor kameranya. Gue cukup tertarik sama fitur ini, tapi mungkin nanti bakal kita coba lebih lanjut. Soalnya pertama-tama gue pengen kasih apresiasi dulu untuk sektor desainnya nih, yang menurut gue ini tuh keren banget. Yes, jadi jujur gue suka banget sama desainnya Oppo Reno 11 Pro 5G, terutama yang warna putih ini. Soalnya entah kenapa ya guys, menurut gue aksen-aksen di bagian backdoornya ini tuh bikin HP ini jadi kelihatan makin premium guys. Feeling di tangannya tuh menurut gue HP ini berasa enak banget. Dan ternyata aksen-aksen ini tuh nggak cuma di bagian backdoornya aja, melainkan di bagian atas ini pun juga ada nih aksen yang sama kayak yang ada di bagian backdoornya. Jujur gue patut banget apresiasi untuk Oppo atas langkah yang dilakuin di HP ini. Meskipun gue cukup yakin guys, banyak masyarakat Indonesia yang kurang gitu peduli sama sebuah desain dari sebuah smartphone. Mungkin mereka tuh lebih peduli sama kamera atau performa dari smartphone tersebut. Tapi gue tetap patut apresiasi nih guys, karena desainer dari brand tersebut tuh tetap kerja dan nggak ngebiarin desain smartphone itu sama di setiap tahunnya. Mungkin kalau seandainya teman-teman tahu brand apa yang barusan gue gosipin, bisa drop komen di bawah. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke sektor layarnya nih guys, yang menurut gue desain layarnya juga kece banget. Jadi untuk layarnya sendiri, HP itu pakai layar dengan ukuran 6,7 inch AMOLED curved screen, yang dimana tuh resolusinya pun HP ini juga udah oke nih guys, yaitu di Full HD Plus dan punya refresh rate 120 Hz. Terus cara teknologinya pun HP ini udah support HDR10 Plus dan juga punya brightness sampai 950 nits. Dimana dengan spesifikasi tersebut menurut gua kualitas layarnya ini tuh udah cakep banget nih guys untuk dipakai di kebutuhan kalian sehari-hari. Meskipun gua menyayangkan banget kenapa Oppo masih pakai setup mono speaker di Oppo Reno 11 Pro ini. Dimana kalau seandainya kita ngelihat dari segi harganya, ini tuh layak banget loh guys buat dikasih setup stereo speaker. Jadinya gue berharap seri Reno 11 ini tuh adalah seri terakhir yang pakai setup mono speaker. Dan gue berharap di seri selanjutnya Oppo tuh udah bisa nerapin stereo speaker nih, supaya mid range-nya bisa makin yahut lagi. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya, kita bakal ngebahas soal performa dan juga experience dari Reno 11 Pro 5G ini. Di sini mungkin gue bakal cerita sedikit dulu ya guys. Jadi sebelumnya tuh gue punya ekspektasi yang tinggi banget sama chipset yang dipakai sama smartphone ini. Dimana kalau seandainya gue lihat di GSM Arena untuk Oppo Reno 11 Pro versi China, HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 nih. Namun sayangnya yang masuk ke Indonesia adalah versi MediaTek-nya, yaitu MediaTek Dimensity 8200. Di sini pada awalnya gue cukup kecewa kenapa Oppo nggak masukin yang versi Snapdragon aja. Namun ternyata setelah gue pakai HP ini selama beberapa hari, gue cukup puas guys sama performa MediaTek Dimensity 8200 yang dibawa sama smartphone ini. Di sini meskipun 8200-nya ini tuh nggak ada embel-embel ultra, tapi menurut gue secara performanya justru lebih kencang ketimbang yang ultra.
Dimana teman-teman mungkin inget ya, kemarin tuh gue udah sempet ngebahas Xiaomi 13T yang pakai chipset yang sama nih guys, sama Oppo Reno 11 Pro 5G ini. Teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat Antutunya perbandingannya antara Xiaomi 13T dan juga Oppo Reno 11 Pro 5G. Di sini kelihatan jelas banget ya guys, kalau Oppo Reno 11 Pro 5G itu punya skor yang jauh lebih tinggi, terutama di sektor CPU dan juga GPU-nya. Di sini untuk daily use pun gue cukup merasakan kalau HP itu lebih smooth ketimbang sama Xiaomi 13T. Tapi bisa jadi juga ini mungkin karena softwarenya juga ya guys. Karena Oppo Reno 11 Pro 5G itu udah pakai ColorOS 14 berbasis Android 14. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman nggak tahu Xiaomi 13T itu udah pakai HyperOS. Cuman kalau gue pribadi sih untuk daily use gue lebih nyaman pakai ColorOS guys. Karena experience-nya tuh berasa nyaman, simple, dan juga smooth banget. Terus ngomongin soal perbandingan performanya, gue juga udah cobain HP ini buat main Genshin Impact di grafik highest 60 fps. Dan so far HP ini tuh ternyata cukup memuaskan loh guys. Meskipun gue mainin di grafik highest 60 fps, ternyata frame rate-nya tuh masih bisa sustain di angka 50-60 fps nih guys. Sama kayak Xiaomi 13T yang kemarin udah kita coba. Tapi di sini membedakan Oppo Reno ini tuh menurut gue lebih sustain untuk menghandle performanya. Cuman dibalik itu semua ada satu hal yang menurut gua kurang itu cakep dari HP ini, yaitu adalah sektor baterainya. Yes, jadi jujur gua sebenarnya agak sedikit menyayangkan kenapa HP itu baterainya cuma 4600 mAh aja. Dimana menurut gua kalau seandainya dipakai di tahun 2024, ini tuh daya tahan baterainya nggak bisa gua tampik guys. Kalau daya tahan baterainya ini tuh lebih lemah ketimbang sama smartphone lain yang baterainya 5000 mAh. Nah, gue bisa bilang begini karena gue udah pakai HP ini selama 1 harian penuh, SOT-nya tuh palingan cuma sekitar 4-5 jaman aja. Meskipun ya balik lagi gue nggak kecewa-kecewa amat nih, karena charger bawaan yang dikasih ini tuh adalah charger Superfook 100 watt. Ini adalah charger yang sama yang dibawa sama Oppo Find X7 Ultra. Meskipun kalau untuk ngomongin dayanya sendiri, HP itu maksimal cuma bisa nerima daya sampai 80 watt aja. Dan untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu 45 menit. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yang menjadi sektor andalan dari Oppo Reno 11 Pro 5G ini adalah sektor kameranya. Di sini mungkin sebelum kita lihat sampel-sampel fotonya, teman-teman bisa lihat dulu rekap spek kamera yang ada di layar berikut ya. Dimana Oppo Reno 11 Pro 5G ini tuh pakai kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Yang dimana untuk kamera lainnya, HP ini juga punya kamera telefoto 32 megapiksel nih. Dengan kamera ultrawide di resolusi 8 megapiksel. Terus kalau untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh punya kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Dan masuk sampel fotonya, mungkin teman-teman bisa lihat langsung aja di layar berikut ya. Dimana kalau menurut gue pribadi sih, jujur gue cukup suka sama sampel foto dari Oppo Reno 11 Pro 5G. Teman-teman bisa lihat di sini tuh dari segi detail, warna, HDR, dan juga exposure-nya ini tuh udah cakep banget. Terlebih lagi, menurut gue Hypertone Image Engine-nya ini tuh cukup work loh guys. Untuk foto orang, hasil fotonya tuh menurut gue jadi lebih natural. Di mode-mode lainnya kayak mode portrait pun menurut gua Oppo Reno 11 Pro 5G juga udah stand out banget. Begitu juga untuk foto selfie guys, baik pakai mode auto ataupun mode bokeh, ini tuh menurut gua kedua hasilnya tuh udah sama-sama cakep. Cuman palingan komplain tuh perlu gua kasih buat HP ini kalau seandainya dipakai untuk foto low light. Dimana teman-teman bisa lihat ya, meskipun dari hasil fotonya kamera utama dari HP ini tuh udah cakep banget. Namun sayangnya untuk kamera ultrawide-nya gue ngerasain adanya inkonsistensi warna nih. Yang teman-teman bisa aja langsung lihat di layar berikut ini. Jadinya gue berharap ke depan mungkin bisa segera di-fix sama timnya Oppo. Tapi terlepas dari itu menurut gue kameranya udah cakep banget nih guys. Buat teman-teman pakai untuk foto daylight, low light, atau even untuk foto selfie. Nah, terus lanjut ke sektor videografinya. Di sini Oppo Reno 11 Pro tuh bisa record juga di resolusi 4K 30 fps. Meskipun emang gua agak sedikit menyayangkan ya guys. Dari segi perekaman videonya, menurut gua HP ini tuh kurang gitu stabil di resolusi 4K 30 fps.
Jadi harapan gue sih Oppo bisa segera beresin masalah-masalah di kamera HP ini tuh lewat software update. Karena gue yakin guys, kalau seandainya dua masalah tadi udah dibenerin di Oppo Reno 11 Pro 5G, ini bakal jadi smartphone mid-range premium paling worth it nih, yang bisa gue rekomendasiin untuk saat ini. So guys, jadi adalah sampel recording dari kamera depannya Oppo Reno 11 Pro 5G ya. Jadi ini yang gue suka, bisa record di 4K 30 fps buat kamera depannya. Meskipun emang dari segi stabilisasinya menurut gue ini agak kurang gitu oke guys. Nah, teman-teman mungkin bisa nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasil perekaman videonya. Dan kira-kira gimana nih buat recording audionya. Kira-kira bagus dengan jelas apa kagak. Oke? Jadi paling gitu aja. Dan teman-teman sisanya bisa nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus lanjut ke satu terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Oppo Reno 11 Pro 5G. Di sini mungkin kalau kita ngomongin soal harga resminya itu ada di 8.999.000 ya, atau bisa dibilang di 9 juta kembali 1.000. Cuman emang akhir-akhir ini gue udah sempat nemuin juga di marketplace online harganya tuh udah mulai turun di angka 7.999 atau di 8 juta lebih dikit. Dan menurut gue dengan harga tersebut yang ditawarkan sama Oppo Reno 11 Pro ini tuh oke banget loh guys. Terutama dari segi kameranya, ini tuh kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk foto orang, ini tuh warnanya natural banget. Dan untuk fitur lainnya, menurut gue HP ini juga udah cukup lengkap guys. Karena HP ini juga udah dibekali juga sama fitur NFC. Cuman emang menurut gue pribadi yang harus diimprove lagi dari HP ini tuh ada di sektor videografinya sama untuk inkonsistensi warnanya. Sama satu lagi masukan yang pengen gue kasih buat Oppo adalah stereo speakernya guys. Supaya di next generation mereka tuh bisa pakai setup stereo speaker. Jadinya palingan segitu dulu aja video kita tentang HP underrated yang satu ini. Buat teman-teman yang pengen beli HP ini, untuk link pembeliannya udah gue taruh juga ya. Langsung di kolom deskripsi. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gue untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan mungkin segitu dulu aja ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.